Hai teman-teman remaja semua, apa kabar nih? Ketemu di Tipot, ngobrol seru bareng Teteh. Ya, teman-teman, semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini di podcast kita akan ngobrol bareng narasumber atau tamu kece yang pastinya tetap seputar remaja. Nah, tamu kece kita kali ini adalah siapa nih? Penasaran nggak teman-teman semuanya? Nah, mereka aktif di remaja dan memang masih remaja ya, kayak Teteh gitu deh, masih 17 tahun. Yang lalu gitu ya. Dan mereka adalah para konselor sebaya. Kita panggil aja ya para konselor sebaya kita yang bernama Kejora atau Kelompok Remaja Konselor Sebaya. Hai hai hai, sini 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 sini. Cus. Ya, sebelumnya kenalan dulu nih boleh ya? Boleh dong. Boleh dong. Teman-teman dari Kejora, Kelompok Remaja Konselor Sebaya di Puskesmas Gunung Sindur. Dari ujung sana mungkin bisa kenalan? Kak. Halo semua, perkenalkan nama aku Dia Syafira Azlia Marudin, biasa dipanggil Dia. Oke, Kak Dia. Lanjut. Hai teman-teman, nama aku Raihana Putri, biasa dipanggil Rere. Rere. Halo semua, perkenalkan nama aku Sarah Herdiana, biasa dipanggil Sarah. Atau terserah kalian. Hai, nama aku Rafaina Ramadhani, bisa dipanggil Rafael. Halo, perkenalkan nama aku Vidya Syashabila, biasa dipanggil Caca. Oke, Caca Marica Hei. Itu nama panjangnya. Ya, boleh nih ya. Aku tanya seputar kegiatannya mereka ya, teman-teman, seputar aktivitas sama mungkin ada pendapat ya dari teman-teman dari Kejora ini. Nah, boleh, tapi jawabnya jangan keroyokan ya. Oke. Sekarang apa nih aktivitasnya Kak? Oke, kayak sekarang ini mungkin nggak ada kegiatan apa-apa karena baru mau sekolah. Cuma kayak di rumah paling ya main HP, rebahan. Ya kegiatan-kegiatan yang sangat tidak berfaedah. Iya, mungkin unfaedah. Iya, mungkin nanti kalau sudah benar-benar kayak sekolah, terus gitu kita Kejora, paling ada eskul gitu aja kegiatannya. Siap. Oke, makasih Kak Caca. Kak Rafael nih, kegiatannya apa nih? Gak ngapa-ngapain Modeling juga. gitu atau apa gitu nggak ya? Enggak, sama aja rebah-rebahan doang. Paling juga apa ya? Gak ngapa-ngapain sih. Nyiapin gabut banget ya kelihatannya gitu. Gabut. Nyiapin peralatan sekolah aja kan. Oh iya, sekolah. benar. Nyiapin peralatan Udah, gitu sekolah. aja. Oke. Kak Shera. Gimana? Shera itu. Oke, kalau aku, kegiatan aku ya karena emang baru lulus juga ya. Kalau aku Lulus apa nih Kak? SMA. Oh, SMA guys. Enggak bohong. Sebenarnya aku lulus SD. Bohong banget itu. Iya. Jadi aku baru lulus SMA. Terus sekarang ya lagi ya pendaftaran universitas ya. Kebetulan aku juga udah lolos seleksi juga jadi di salah satu universitas. Aku maba nih sekarang. Yeay. Apa tuh? Mahasiswa baru. Oh, mahasiswa baru. Oke, mahasiswa ya, baru. Tapi dikira main bareng, mabari. Iya. Tapi ya mungkin karena emang belum masuk ya. Jadi masih belum ngapa-ngapain. Ya paling kalau Sabtu ya kita ke Puskesmas, Kejora gitu ya teman-teman. Terus ya selebihnya nggak ada sih. Dah gabut. Pasti ada gabut. Iya, gabut. Oke, lanjut. Lanjut. Gimana mulai? Iya, mulai aja, Re. Re ngapain sih? Kesibukan aku karena belum masuk sekolah, jadinya cuma persiapin materi-materi baru buat sekolah juga. Wih, keren banget. Yang lain gabut, dia nyiapin materi, guys. Keren. Tapi kebanyakan gabutnya sih, paling rebahan doang. Oke deh. Terakhir nih, Kak Dia. Oke, kalau kesibukan aku akhir-akhir ini sih ada di taekwondo karena udah mulai lagi Sabtu kemarin. Makanya nggak bisa Kejora tuh. Oh, atlet taekwondo. Iya, dan juga lagi persiapan buat MPLS minggu ke depan. Itu minggu depan tuh kegiatannya tuh full gitu. Oh iya. Masih. Udah sibuk ya. Ya, beda sama kita ya.
Iya. Penuh dengan kegabutan kalau Kak Dia udah sibuk banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, ding ding ding, ini nggak tahu nih pertanyaannya ya. Waduh. Deg-degan ya. Bombastic Yang ngomong boleh ya, side eye, diambil teleponnya. criminal offensive Nah, kan side kalian eye. itu katanya Do you understand? gabung di kelompok konselor sebaya ya, di salah satu puskesmas di Kabupaten Bogor, teman-teman, yaitu Puskesmas Gunung Sindur. Nah, boleh tahu nggak sih apa sih Kejora itu? Kan yang orang tahu nih Kejora itu penyanyi dangdut terkenal. Apakah teman-teman salah satu dari berkaitan dengan Lesti Kejora atau gimana gitu? Maksudnya Kejora itu apa sih? Silahkan. Oke. Ini jubir kayaknya ya. Iya. Juru bicara. Kejora ya. Kejora itu ya sebenarnya ya dari Kejora itu kan singkatan ya dari kelompok remaja konselor sebaya. Jadi kita nih jaga setiap hari Sabtu tuh biasanya kalau misalkan emang ada yang mau konseling atau tentang masalah pribadi atau tentang kesehatan atau tentang apapun itu, kalau emang mau cerita kita bisa temenin, kita bisa dengerin. Kan biasanya remaja itu butuh ya sama yang namanya teman cerita. Nah, jadi kita bisa nih buat jadi pendengar yang baik. Asik. Sebegitunya ya kalau remaja butuh banget gitu. Mau cek kesehatan juga bisa kan ada yang jaganya juga. Oh iya gitu. siap, oke. Mungkin yang lain ada yang tambahin? Ada aktivitasnya nih ngapain aja di Kejora? Di Kejora ya? Apa cuman makan aja? Nasi Padang 10.000 gitu ya? Gimik, jangan dong. Suci gelap, oke. Sebenarnya kita belum ini ya, dari Kejora sekarang ini belum ada ini baru ya, aktivitas baru sih. Karena ya, terhalang sama berbagai pandemi ya yang ini jadi ya. Kayak kita masih bingung, mungkin nanti ada beberapa kayak kita mau bikin webinar atau event-event apa tapi waktu pas kemarin kita Ramadan kita sempat bikin acara sanat. Jadi itu kumpul-kumpul bareng sama dokcil dokter kecil adik-adik SD bareng, terus kita buka bersama bareng. Itu seru juga, buka guys. Apa nih? Buka bersama puasa ya. Terus mungkin baru itu aja sih. Tapi kalian kalau misalnya mau curhat-curhat, kalian bisa datang ke Kejora. Jangan hari Sabtu, pokoknya jangan malu-malu kok, tenang aja. Nanti kalian ketemu aku. Nggak malu-malu sih, tapi malu-maluin gitu. Kaliannya gitu. Kita yang malu-maluin. Malu-maluin ya. Gitu aja. Oke. Wah, keren banget nih ya. Ya, selanjutnya nih ya, aku punya pertanyaan. Kan kalian tuh masih anak sekolah lah ya, kalaupun Kak Sera sudah mulai jadi mahasiswa baru katanya. Tapi kan kalian sebagai konselor sebaya nih, apa sih atau gimana sih kondisi remaja gitu yang kalian tahu saat ini, mungkin di teman-teman sekolah gitu ya, atau di lingkungan rumah gitu ya, atau teman-teman di media sosial lah gitu yang kalian tahu. Boleh siapa yang jawab? Kayaknya semuanya punya ini ya. Karena beda. Iya, karena beda-beda gitu temenannya gitu. Siapa dulu? Boleh? Di sekolah aku banyaknya temennya kayak gini loh gitu. Ada? Silahkan. Ya, jadi kita cerita di ini aja mungkin ya. Dari pengalaman aku dengar cerita-cerita yang konseling yang dari Kejora misalkan, dan dengar-dengar kayak banyak sih sebenarnya. Ada yang dia dibully, terus mungkin tekanan sama orang tuanya karena kayak mungkin orang tuanya pisah atau gimana. Terus begitu kayak banyak sih sebenarnya kayak apalagi negatifnya dari teman, misal kayak dia ikut-ikut, dia sebenarnya anaknya baik atau gimana, terus tiba-tiba ikut-ikut kayak tawuran atau narkoba yang lagi marak-maraknya kayak gitu sih. Terus yang aku tahu pasti lagi kebuli ya,
bully. Itu Bully, banyak banyak lebih banget nggak sih banget sih. yang terakhir bahkan sampai ini ya, sampai bakar sekolah gitu. Iya, karena dari dibully terus gitu ke gurunya, Mm-mm. ngadu ke gurunya atau gimana, tapi ternyata gurunya nggak nanggepin. Terus jadi efeknya kayak gitu, malah kelas 7 kalau nggak salah 7 SMP kayak sampai berani banget buat bakar sekolah kayak gitu sih. Itu yang aku inin banget. Bully yang Banyak pernah bully. ditemuin apa nih? Aku ya ada sih pengalaman cerita di kelas aku sendiri. Jadi anak cowok karena mungkin dia nggak bergaul gitu sama cowok-cowok yang lain, jadi tertutup, diam, terus tiba-tiba nggak salah apa-apa kayak karena mau minjem atau gimana, tiba-tiba nggak dikasih nih, terus kayak ditonjokin, terus Sampai fisik bully. iya sampai ditendang kayak gitu. Sempat dilaporin ke ininya, terus si pelakunya juga alhamdulillah udah ini sih udah Apa insaf? mungkin kali ya, tapi kayaknya dikit kayaknya ya, Dikit insafnya ada ya, dikit insaf. dikit Ada ya, baru setengah. setengah. Oke. Iya, mungkin itu aja sih bully yang Kalau itu kan cowok nih biasanya Iya. pakai fisik. Kalau cewek pernah nggak sih nemuin gitu? kalau Kayak cewek yang cewek dibully gitu. Soalnya kalau aku pernah nemuin ada juga nih ngebully orang paling pintar di kelas gitu. Bener nggak sih? Kayak misalnya bully itu kan nggak cuman ini ya, kayak tekanan misalnya, lu kerjain PR gue dong gitu kan, apa segala macam, suruh, kita punya tugas ya udah lu aja gitu atau gimana gitu. Ada nggak sih? Atau cewek gitu diapain cewek? Oh, paling kayak lebih ke ini ya, body shaming kalau cewek tuh. Ya Allah, kan? teteh banget dong itu Paling mah ya. kayak gitu kan. Kalau cewek tuh biasanya ya body shaming, ya dipandangnya gitu kan. Cuman yang kayak apa misalkan dia agak gemuk ya, mungkin bilangnya gendut atau segala macam. Nggak usah ngelihat teteh juga gitu. Enggak, tenang aja. Merem. Jadi kalau cewek tuh kebanyakan gitu ya. Jadi cewek ke cewek gitu ya? Iya, cewek ke cewek biasanya. Atau misalkan emang dia nggak suka sama dia nih, si cewek itu, ya pasti dijelek-jelekin lah atau apa kan, dipojokin ya biasanya tuh. Atau kalau misalnya si cewek itu punya nilai lebih gitu, ya nggak sih? Nilai lebih pasti dibilangnya apa? Caper, entah caper. apa gitu kan? Pasti kayak Tapi ada itu aja. Itu juga termasuk bully. Iya. Terlalu maksudnya, padahal kitanya biasa aja gitu. Cuma karena kita terlalu terkenal gitu ya. Iya, biasanya kan terlalu terkenal, salah. Terlalu pendiam, salah juga. Manusia itu serba salah. Emang sebenarnya ya. Serba salah. Iya, jadi itu ya yang banyak. Nah, kalau yang sampai parah banget gitu, yang menurut kalian parah banget ada nggak sih? Kalau untuk paling mungkin ada ya, tapi biasanya tuh aku pernah baca yang di puskesmas itu, biasanya tuh pernah sampai ada yang mau niat bunuh diri, ya kan? Iya. Itu biasanya. Tapi kejadian yang baru-baru kan ada ya? Ada. Menabrakkan diri ke rel kereta. Gitu ya. Itu lebih ke mungkin ke depresi kali ya. Jadi dibully, dia tuh sampai stres mungkin, makanya dia ada niat buat bunuh diri lah segala macam. Oke. Pernah nggak sih dengar ini Kak, dengar apa ya, isu atau dengar kalimat bahwa kok anak-anak sekarang kayaknya lemah mental banget ya? Oh, bener banget, bener. Misalnya nih ya, yang gen-gen gitu kan, katanya Gen Z ya, yang gen sebelumnya tuh kayak gen milenial. Dulu gue bahkan bisa sampai dipukul sama penggaris gede gitu ya di sekolah, atau misalnya gimana ya, gue ngadu ke bapak gue tentang guru atau tentang sekolah. Kita kan berbeda nih, yang teman-teman sekarang kan Gen Z. Iya. Beda banget sama gen-gen sebelumnya, contohnya kayak gen milenial. Kadang suka ada tuh di medsos, gue dulu perasaan kalau sama guru itu dipukul gitu ya, bahkan sampai dipukul misalnya nggak ngerjain tugas lah atau apa gitu. Kalau sekarang kan ngadu nih ke orang tua, dulu ngadu ke orang tua malah kita yang dimarahin gitu kan. Kalau sekarang orang tuanya yang ke sekolah gitu. Jadi kayak anaknya. Atau misalnya kayak dikatain dikit gitu langsung sedih, langsung melau. Itu gimana sih menurut pendapat kalian? Ya itu sebenarnya tergantung diri kita masing-masing ya. Misalkan emang ada yang kuat di mentalnya, mungkin ya dia nganggapnya oh ya udah. Tapi kalau ketika ada orang yang mentalnya mungkin lemah gitu, ya dia bisa langsung down atau dia langsung kayak sedih, kecewa gitulah sama dirinya, entah marah, lebih ke marah ya pasti ya kalau gituin. Tapi ada juga orang yang enggak lemah gitu mentalnya. Jadi kayak kalian gitu ya.
tahan banting gitu. Tahan banting. Iya, jadi tergantung kita masing-masing. Tapi harusnya kita apa ya? Ya udah biasa aja gitu. Tapi jangan langsung down gitu loh. Jadi balas dengan ya kita bisa gitu. Benar. Kalau kayak gitu dia itu dari zaman dulu juga ada sih ya, kayak misalnya kasus bully gitu ya. Ya kurang lebihnya sama, baik fisik, verbal atau non fisik gitu ya. Terus kasus yang kayaknya ngerendahin kita banget, lu siapa sih, nggak bakal jadi apa-apa gitu. Mungkin Banyak. balasnya kayak yang ya udah deh gitu ya. Kalau saya zaman dulu gitu ya, itu kesannya ya udah kita buktiin aja Iya, deh gitu harusnya kan ya. lebih Harusnya kayak kayak gitu gitu ya. kan. Dibanding misalnya ya gue lemah deh, gue ini kayak Iya. gitu ya. Tapi memang kayak gitu ya sekarang fenomena yang terjadinya. Tapi kalau kata kakak tadi tergantung orangnya Tergantung sih tergantung gitu. diri kitanya. Soalnya kayaknya kalau dari segi mungkin banyak faktor juga ya nggak sih? Kayak Iya. misalnya tuh si remaja ini kena bully gitu ya. Dia mau cerita sama siapa gitu ya. Misalnya Nah, di itu. sekolah guru juga udah banyak tugas banget ya nggak sih? Iya. Mungkin dari kurikulum, dari mengajar dan sebagainya. Terus kalau pas ke rumah juga sama ya, di rumah juga kayak gitu ya. Di rumah juga kayaknya orang tua kita juga ada yang sibuk segala macamnya. Ya udah sih ke sekolah gitu ya, pulang kayaknya udah jangan ada urusan apa-apa Iya, lagi kan deh biasanya gitu. sekarang tuh kayak gitu kan maunya. Jadi dia tuh kayak gue nggak punya temen nih gitu kan, kayak gitu. Itu ya ininya yang terjadi. Nah, apa sih menurut teman-teman di sini sebagai konselor sebaya ini penyebab dari masalah-masalah itu muncul? Kayak misalnya kalau di TV tuh kemarin pembakaran sekolah, belum lagi yang bundir gitu ya. Atau yang fenomenal banget tuh kayak apa? Fenomena pengen ketemu malaikat maut, misalnya dengan menabrakkan diri ke tronton gitu kan, yang ininya itu apa sih yang terjadi gitu? Apa cuman kayaknya ikut-ikutan doang, atau sekedar tren, atau memang tadi mereka nggak punya tempat cerita gitu, atau mereka dan sebagainya deh gitu, apa sih yang menjadi kayaknya latarnya itu deh gitu kalau temen gue lagi kena masalah gitu. Itu lebih ke bosan hidup kayaknya ya. Kalau yang mau bunuh diri gitu ya, gitu, bosen. udah Tapi bosan. kenapa gitu bosan hidup? Kalau misalkan ada kemungkinan juga dia bisa karena dia tuh nggak punya tempat cerita ya. Karena itu karena Kayak dia nggak punya tempat cerita. Iya, dia tuh kurang, kan sekarang tuh banyak banget yang introvert ya. Introvert itu lebih ke ya dia pendiam lah, dia bingung tempat ceritanya mau kemana. Nah itu yang bisa bikin dia, pasti kan dia mikirnya tuh sendiri ini gimana ya, dan dia tuh berpikir dia nggak bisa nyelesain itu, akhirnya dia pasrah, terus dia kayak ya udahlah mending mati aja mungkin gitu. Tapi kalau untuk misalkan ikut tren tuh kayaknya nggak banget ya alasannya. Mungkin ada ya lebih ke bosan hidup kalau kayak gitu namanya. Iya. Belum lagi yang ini Kak, yang sekarang yang kayaknya ngebunuh temen gampang banget ya. Iya. Yang ada tuh yang ngebunuh teman sekelas gitu gara-gara sesuatu hal yang menurut kita kecil sih, sepele, tapi mungkin kan tadi ya seseorang itu beda-beda kalau nanggepin ininya ya, ada yang down, mentalnya down banget gitu atau segala macamnya gitu, sampai kayaknya gue harus balas dendam deh, kayaknya gue harus bunuh ya gitu, bahkan berani gitu ya untuk ngebuang mayat dari temannya sendiri gitu ya. Yang kalau kita sih ngeri ya, ketemu ibarat kata ketemu orang kecelakaan aja udah teriak-teriak udah gemeter udah segala macam itu lah. ngebunuh terus buang mayat gitu ya. Nah, dari tadi ya sekian banyak permasalahan remaja, terus latar belakangnya dari yang mulai dia ikut-ikutan gitu ya, atau dia tadi nggak punya tempat cerita gitu. Apa sih sebenarnya nih kalau kalian berada dalam kondisi itu, seharusnya kayak gimana sih remaja itu gitu? Siapa? Gimana teh? Boleh diulang? Harusnya kayak gimana sih dengan permasalahan yang tadi, misalnya harusnya nggak kayak gitu dong kalau menurut gue gitu, remaja itu bla 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 gitu. Kita menanggapi ini. Maksudnya kalau dirimu dalam posisi itu seperti itu gitu. Kalau aku misal kayak lagi down atau gimana, lebih ke ya udah, apa ya? Bisa dibilang aku lebih dekat ke Tuhan, lebih dekat ke Allah gitu. Biasanya Kenapa? orang yang langsung bertindak itu kan biasanya ya tindakannya pasti yang negatif kan. Nah itu ya kita
juga benar harus Benar, iya. menambahkan Aku iman. iya. Oh iya. Jujur pas kayak pengalaman cerita dikit, pengalaman boleh. aku pas mau masuk SMA ini kan emang gagal gitu kan. Terus entah kenapa tiba-tiba kayak rajin banget sholat, terus dia gitu doa-doa, baca Quran, terus tiba-tiba kayak Berarti ada hikmah di iya balik benar semuanya. sekali, benar. Ketika dia ada masalah baru dia ingat Tuhan. Ya. Tapi nggak apa-apa, nggak Kalau lagi nggak ada masalah, ingat si dia gitu. Nah itu aja sih paling kayak gak tau kenapa jadi kayak deket aja gitu sama Allah, lebih ke ya jadi anak soleh Solehah. Solehah. bener-bener itu aja. Terus kayak ya kata Kak Sera tadi nguatin iman, terus itu sih ikhtiar. Kayak misalkan kalian gak bisa dapetin SMA yang kalian mau atau sekolah yang kalian mau, itu nggak masalah karena sekolah itu bukan menentukan kalian sukses atau enggak aja ya. Yeay. Diri kalian sendiri. Gimana cara kalian bisa ngejar suatu cita-cita Iya. Ibarat kata kalau mutiara ditaruh di lumpur, ya dia akan tetap mutiara. Iya. Gimana? Benar banget. Oke. Jadi menurut kalian nih, keberadaan konselor sebaya yang tadi katanya kayaknya mereka nggak punya tempat cerita deh, jadi kayak gitu, itu penting nggak sih? Banget. Banget. Langsung ya. Banget. Remaja tuh biasanya tuh yang sekarang ya, maksudnya yang remaja-remaja sekarang tuh biasanya lebih nyaman Oh cerita iya, ke sama teman teman sebayanya. dibanding sama orang tua atau ya Apalagi sekarang zaman gadget ya, cerita Nah. sama ibu bapak dia. iya, ya, oke, malah gitu. males cerita mungkin Malah ya, cerita. ya kan? Malu juga mungkin. Ya? Iya, terus mungkin nanti dibilangnya kayak nanti malah dimarahin atau apa. Jadi kebanyakan remaja sekarang tuh dia lebih nyaman ceritanya sama temen dekat dia, sebaya. entah ya siapapun itu mungkin lebih nyamannya ke temen. Jadi Oke. kebanyakan ke temen. Oke deh. Terakhir nih teman-teman. Satu-satu nih pastinya ya. Pesan-pesan deh buat remaja di sana, di luar sana. Oke, aku dulu ya nih. Boleh. Oke, pesan aku nih, ketika kalian emang ada masalah atau ngerasa lagi down, please itu jangan langsung berbuat tindakan. Kalian tuh harus sebelum melakukan sesuatu itu harus pikir dulu, ini baik nggak sih? Kita harus ngelakuin ini baik nggak sih? Nah, ketika kalian ngerasa gagal, please itu bukan gagal, tapi itu ya itu pelajaran buat kalian buat lebih bukan semangat. gagal. Keberhasilan yang tertunda. Iya, mungkin kalian maunya itu, tapi kan takdirnya tuh nggak di situ. Mungkin kalian bisa dapet yang lebih gitu. Itu kayak pengalaman pribadi ya. Iya, memang betul banget teman-teman ya. Ada yang lain yang disampaikan? Pesan-pesan deh buat remaja. Kak Caca mungkin. Pesan aja nih. Pesan aja. Kalian tuh harus gini loh gitu. Pesannya adalah masa depan kalian tuh masih panjang. Asik. Jadi kalian masih harus lihat ke depan. Jangan pikiran instan aja karena udahlah cepat mati. Belum tentu kalian masuk surga gitu. Udahlah, akhirin aja hidupnya. Wah. Belum tentu kalian masuk surga. Kalian masih harus dihisap. Masih harus menerima dosa-dosa timbangan. Masya Allah. Kalau misalnya kalian tiba-tiba masuk neraka gimana? Jadi pikirkan baik-baik. Jadi masa depannya masih cerah banget. Kalian masih muda. Tadi Semangat. Pikirkan baik. Sama kalau kayak marah juga ya. Dasar. Tarik nafas dulu gitu ya. Jadi nggak langsung meluapkan. Sebelum bertindak. Oh, benar-benar. Oke. Ada yang lain? Kalau pesan aku jangan gampang menyerah. Kalau misalnya ada masalah kayak udahlah menyerah gitu, nggak boleh. Kita harus kayak semangat gitu. Iya, semangat. Nggak apa-apa, tetap semangat gitu ya. Iya, tetap semangat. Jangan udah menyerah lah gitu. Oke. Nah. Kak Rere, Kalau dari aku, sebagai pengusaha. Enggak ya. Sebagai anak kalau sekolah. dari aku semangat aja sih buat yang kalian yang punya masalah mungkin dibully atau apa di sekolah, nggak boleh menyerah, nggak boleh yang langsung mau bunuh diri, jangan. Pasti banyak solusinya dari masalah-masalah yang kita alamin, pasti ada solusinya juga. Oke. Terakhir, Ya. tetap latihan taekwondo. Apa? Kalau pesan dari aku sih ya tetap semangat. Dan kalau misalnya kalian lagi putus asa gitu, Kayaknya nggak punya jalan keluar gitu kali. Kayaknya terlalu
duh perasaan masalah tuh di aku banget semuanya gitu. Iya, kalau misalnya kalian mikir capek kayak sekolah gitu, jangan berpikir untuk nikah muda. itu masalahnya. Saya nikah itu nggak seindah itu gitu. Saya Dalam banget nih ya pesannya ya teman-teman. Jadi ke situ gitu ya. Oh iya. Karena gitu sih kayaknya kita nganggapnya, karena kita nganggapnya gini Kak, ngelihat yang lain kayaknya enak ya gitu ya. Kayaknya enak ya, tapi setelah dijalani ternyata tidak seindah itu guys gitu ya. Jadi maksudnya kayaknya aku jadi anak sekolah cuma disuruh-suruh doang ya. Cuman ini gitu ya. Tapi kalian bayangin nggak kalau udah jadi kayak aku gitu. Kayaknya pengen kembali ke anak sekolah yang, Mak, minta uang Mak. Buat jajan gitu kan, nggak banyak pikiran, pokoknya nggak mikirin nasi ada apa enggak, ya nggak sih, makanan apa enggak, ada apa enggak dan sebagainya gitu. Anak sakit dan sebagainya ya. Dan bukan juga berarti harus tidak menikah ya, cuman itu ada masanya karena persiapan itu pokoknya panjang. jangan cepet-cepet dah, kalian kejar aja dulu cita-cita kalian gitu. Ini pesan dari atlet taekwondo misalnya. Iya. Terima kasih. Oke, baik nih. Makasih banyak nih teman-teman dari Kejora atau kelompok remaja konselor sebaya dari Puskesmas Gunung Sindur. Luar biasa ya pengalamannya karena memang bersinggungan langsung ya dengan remaja, terus dengan cerita-cerita remaja, bagaimana remaja bisa butuh tempat cerita gitu ya, butuh untuk tempat didengar. Rata-rata mereka tuh remaja itu nggak butuh solusi ya, karena mereka tuh sebetulnya udah tahu solusinya. Oh gue jangan begitu gitu, oh gue jangan begini, tapi cuman butuh untuk kayaknya ngilangin beban setengahnya. Nih didengerin aja gitu ya, sampai ketawa kayak sampai nangis ya segala macamnya gitu ya biasanya. Oke deh, makasih ya teman-teman Kejora. Baik, itu saja podcast kita kali ini di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Kita ketemu lagi di Tipot yang selanjutnya, di sesi yang selanjutnya dengan materi atau bintang tamu atau narasumber yang tentunya sama-sama menarik. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.